Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak dengar komentar kayak gini? Kalau ntar Dajjal datang, kita pura-pura aja jadi pengikutnya. Lalu nanti setelah kenyang, diam-diam kita tusuk aja dari belakang. Entah ini hanya sekedar gurauan atau beneran ada yang berpikir seperti itu. Tapi menarik juga sih kalau dibahas. Sebenarnya, mungkin nggak sih hal yang seperti ini dilakukan? Pura-pura jadi pengikut Dajjal, lalu ketika dia lengah, tusuk aja dari belakang. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, silakan subscribe bagi yang belum. Klik like dan komen pada kolom komentar untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Untuk menjawabnya, mari kita kembali ke masa Rasulullah masih hidup. Suatu ketika, Nabi mengetahui jika ada seseorang yang dianggap oleh masyarakat di sana mirip Dajjal. Namanya Ibnu Sayyad. Bersama beberapa sahabat, diantaranya Umar bin Khattab, Rasulullah mengintai untuk mencari tahu lebih jauh mengenai anak ini. Apakah benar anak yang lahir dari bangsa Yahudi ini beneran sosok Dajjal? Karena ciri-cirinya mirip banget. Seperti matanya yang cacat sebelah, kakinya berbentuk O, rambut keriting, dan kulitnya yang kemerahan. Cuman harus hati-hati juga nih Mbak, Mas. Nanti kalau di jalan ngelihat ada orang yang ciri-cirinya mirip dengan yang diciri-cirikan seperti itu, jangan lantas diteriakinya Dajjal juga ya. Ya kasihan aja. Orang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba aja diteriakin Dajjal. Untuk mengetahuinya, Nabi mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Namun dari jawaban yang didapat, masih belum jelas apakah Ibnu Sayyad ini Dajjal atau bukan. Kemudian, sahabat Umar berkata, "Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya." Lantas Nabi Muhammad berkata kepada Umar, "Jika benar bahwa Ibnu Sayyad itu Dajjal, maka engkau tidak bisa membunuhnya. Dan jika dia bukan Dajjal, maka tidak ada gunanya engkau membunuhnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya, kalaupun orang tersebut adalah Dajjal, seorang Umar pun gak bisa membunuhnya. Lalu bagaimana kedudukan Umar bin Khattab? Beliau adalah salah satu sahabat terdekat Nabi. Terkenal salah satu sahabat paling kuat di antara sahabat lainnya. Paling ditakuti oleh setan. Jika Umar ada di suatu jalan, setan akan mencari jalan lain agar tidak berpapasan dengan Umar. Imannya di atas rata-rata. Kalau dibandingkan dengan Sayyidina Umar, Anda ini siapa? Punya fisik gak sekuat Umar? Kalau ketemu setan di jalan, bukan setannya yang lari, tapi Andanya yang lari. Iman belum jelas seberapa kuat, tapi sok-sokan mau nusuk Dajjal dari belakang. Jadi apa yang harus dilakukan ketika mendengar di sekitar kita Dajjal muncul? Siapa yang mendengar keberadaan Dajjal, hendaknya dia menjauh darinya. Sungguh demi Allah, ada seorang mendatanginya dalam keadaan dia mengira bahwasanya dia itu beriman. Namun pada akhirnya, dia malah menjadi pengikutnya, disebabkan subhat-subhat yang dia Dajjal sampaikan. Hadis riwayat Ahmad. Kalau misalnya mau kabur, tapi nggak keburu, karena nggak sempat dan tahu kita bakalan berpapasan, Nabi menyuruh kita untuk membaca 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Siapa di antara kalian yang menjumpainya, Dajjal, bacalah di hadapannya pembukaan surat Al-Kahfi. Hadis riwayat Muslim. Jadi solusinya cuma satu, gak ada pilihan lain. Ketika nanti ngedengar dia mau datang, kabur. Jangan dideketin, jangan sok jago, dan jangan merasa iman kita tebal. Tapi pas mau kabur gak bisa menghindarinya lagi, sekuat tenaga kuatkan iman, dan baca 10 ayat surat Al-Kahfi. Ada juga pertanyaan lain yang muncul. Lalu gimana nasib pengikut Dajjal ketika nanti Dajjal berhasil dibunuh Nabi Isa alaihissalam? Apa yang terjadi dengan mereka? Setelah Dajjal tertusuk tombak, semua pengikut Dajjal ini kalang kabut. Mereka menyangka jika Dajjal ini memang beneran Tuhan. Begitu tahu darahnya berceceran dan mati, barulah pada sadar jika si Dajjal ini bukanlah Tuhan. Tuhan kok mati? Berhamburanlah mereka keluar. Kaum muslimin mengejarnya. Di antara pengikut Dajjal ini, ada yang bersembunyi di balik pohon dan batu. Tapi kemudian, pohon dan batu ini berbicara, "Wahai muslimin, kemarilah. Di belakangku, ada pengikut Dajjal yang bersembunyi." Semua makhluk, baik benda hidup ataupun benda mati, yang dijadikan tempat sembunyi pengikut Dajjal yang kabur ini, pada berbicara kecuali pohon Gorkod. Kalau membaca teks hadisnya, pohon dan batu yang merupakan benda yang enggak mengeluarkan suara, pada saat itu mendadak bisa mengeluarkan suara. Apakah benar nanti benda-benda ini bakalan bersuara? Atau kalimat ini hanya kiasan saja? Wallahu alam. Tapi kalaupun hal ini hanya sekedar bahasa kiasan, tetap aja bisa kita ambil kesimpulannya. Jika nanti para pengikut Dajjal ini akan berlari dan bersembunyi pada pohon Gorkod. Perlu diketahui, jika penanaman pohon-pohon ini sedang digalakkan di Israel sudah bertahun-tahun yang lalu.
Bahkan, upaya penanaman pohon ini telah dilakukan sebelum berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Apakah untuk mempersiapkan hari ini? Jadi amannya, mendingan kita persiapkan dari sekarang iman yang kokoh, dan berdoa semoga ketika hari itu terjadi, kita dijauhkan dari si Dajjal ini. Atau, atas izinnya, kita sudah diwafatkan dalam keadaan iman sebelum zaman tersebut muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.